kepala desa. Karena itu melalui kesempatan ini saya kira kalau teman-teman BPD sekalipun tidak menjadi tidak diperintahkan dari BPK, tetapi ini menjadi tugasnya untuk mengingatkan teman-teman kepala desa, utamanya hal-hal yang mau ditentukan ya BPD berperanlah di situ untuk bagaimana membantu memikirkan, tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi. Saya kira seperti itu. Sering saya bilang bahwa kalau badan dulu BPD itu disebutkan Badan Perwakilan Desa, tapi begitu lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Itu artinya apa? Bahwa di desa itu marwahnya bermusyawarah. Jadi bukan memutuskan seperti halnya yang terjadi ada tingkat-tingkat di atas itu, di voting lah, di apa, tidak seperti itu. Bermusyawarah. Karena memang lembaganya disebutkan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi saya kira teman-teman dari DPD ini rajin-rajinlah bermusyawarah, karena menurut data, menurut hasil evaluasi kami tiap tahun itu yang belum jalan maksimal. Kami belum dapat berkarakternya teman-teman DPD, utamanya mengenai tentang mekanisme atau prosedur di tiap tahun itu tentang penggunaan atau prioritas baik itu dana desa maupun ADD. Karena kenapa ya, sebenarnya yang punya domain di situ, punya hak dan mengatur semua itu adalah BPD. Bahkan masih ada desa, kepala desa yang mengatur itu mengenai tentang rapat musyawarah, dia yang mengundang, bahkan ada pendamping yang mengundang. Aduh, ini yang lucu ini. Soalnya ini semua tidak boleh, harus kembali ke siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya domain ini untuk melakukan itu. Jadi saya kira teman-teman, kenapa juga kami ini tiap tahun memprogramkan untuk melakukan pelatihan, meningkatkan sumber daya manusianya, karena seperti itu. Ada hal-hal teknis memang harus didapat. Jadi tidak bisa tidak hanya sekedar dibaca saja, tidak. Memang ada hal teknis, mulai dari bagaimana pegang palu sampai kepada musyawarah-musyawarah lainnya. Itu teknis, dan itu memang harus didapat lewat bimtek. Ada bimbingan teknis. Insya Allah mudah-mudahan kita longgar lagi. Tahun ini kita lakukan, karena kemarin itu kita lantik 520 orang, baru kita ambil baru-baru ini hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi palu alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2023 saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaka Utara 15. Masyarakat, kalian akan punya kriteria sendiri. Biar kita bilang pemilihan masuk datanya bisa kali. Padahal kita yang di lapangan bisa bertahan di masyarakat. Jadi dilihat dulu data itu, Pak. Kalau nanti datanya berkesesuaian, maka alhamdulillah kita masih bisa verifikasi. Yang penting kita lakukan verifikasi juga data kemiskinan ekstrim. Fakta di lapangan ternyata kita dapat ada rumah tangga yang tidak masuk data itu, tapi kenyataan di lapangan masuk. Itulah yang kemudian masuk ke tahap berikutnya, musyawarah. Karena di data kemiskinan ekstrim itu pas saya tidak yakin 100%. Sama DTKS. DTKS kemarin kan ada orang meninggal. Ada orang pindah juga, masih ada di dalam DTKS. Cuma persoalannya wajib buka dulu itu. Apalagi kita awalnya itu. Tapi yang umum itu kalau pilkada nasional kebanyakan berbasis keluarga. Kalau satu keluarga dengan PNS, pemain habis. Lalu apa lagi? BPJS ketenagakerjaan. Ada itu Pak. BPJS
tenaga kerjaan untuk pekerja semrawutan di desa. Asal pekerja semrawutan sembarangan dan kasih. Kita lihat dia nanti juga bisa disesuaikan dengan data miskin ekstrim. Karena sebetulnya yang biasa tenaga kerjaan itu yang wajib bayar itu adalah pemberi kerja. Tapi kalau yang ini masih dalam rangka bansos. Dalam rangka bansos dikasih misalnya pakai PKU gue ya, ini kita bilang kasih Pak Bupati boleh kalau atau kamu cek yang banyak, cek itu detail pekerja. Kami sudah sampaikan bahwa saat ini peraturan bupati itu sudah difasilitasi di provinsi, sudah diedit di kabupaten. Hanya karena pejabat yang mau tanda tangan, maka harus dapat izin dulu dari Kementerian Dalam Negeri, baru bisa ditandatangani. Jadi yang saya bagikan nanti Pak, judulnya adalah Pagu Indikatif. Tapi insya Allah itu yang ditetapkan Pak. Hanya belum bisa saya bagikan yang aslinya karena belum ditandatangani. Baik Bapak Ibu, langsung. Di ketentuan pasal 96 itu, Bapak Ibu, kabupaten itu punya kewajiban, yaitu dana transfer dari pusat untuk kabupaten minimal 10% itu wajib dialokasikan ke desa setelah dipotong alokasi khusus wajib. Awal 2020 kemarin, Bapak Ibu, pagu awalnya kita 49 miliar sekian-sekian. Kemudian pada saat akhir tahun ada tambahan, ya kan Bapak Ibu, ada tidak dapat tambahan? Dapat semua pasti, dan tidak. Ini tambahan setelah dievaluasi APBD-nya Kabupaten Bogor Selatan, ternyata masih kurang 10% ADD yang dialokasikan ke desa. Makanya ditambahkan di akhir tahun sampai 53 miliar sekian. Di tahun ini alhamdulillah pagu kita 57 miliar 221 juta 420.200 rupiah. Jadi signifikan sekali naiknya ketimbang awal tahun lalu. Jadi sekitar 8 miliar kayaknya naik ini dari tahun lalu. Bapak Ibu, 57 miliar ini dibagi ke desa-desa berdasarkan dua ketentuan. Kalau dana desa ada 4 pembaginya. Kalau di ADD itu 2 yaitu alokasi dasar dan alokasi populer. Kemarin ada beberapa usulan bahwa ADD itu ditambah-tambah persyaratannya. Contohnya, desa yang cepat sekali menyetor laporan, atau desa yang paling rajin ikut rapat kalau diundang. Nah, ya kan? Ini kan banyak yang nggak usah saya sebutkan dari desa. Karena alokasi kinerja di sana, saya tidak tahu juga rumusnya, nanti Pak Pula yang jelaskan. Ini 57 miliar dibagi kedua tadi. Yang pertama adalah dipenuhi dulu penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Di aturannya kita perangkat kepala desa dan perangkat desa yang dicantumkan di situ, yang pertama adalah kepala desa, sekdes, kaur, kasih, kepala dusun, linmas, imam desa, kemudian BPD. Kebutuhan penghasilan tetap masing-masing desa itu berbeda-beda. Ada yang perangkatnya atau kaur kasihnya itu 4, ada yang 5, ada yang 6. Jadi kalau 4 kaur kasihnya 4 dikasih gaji. Kalau 5, 5. Kalau 6, 6. Kepala dusunnya juga begitu. Kalau di selatan ada desa yang cuma 2 dusunnya, 2 dikasih gaji. Ada yang 6 dusunnya, 6 dikasih gaji. Kemudian 5 rata, 5 per desa. Ada yang 5-nya kota tambahin, tambah sendiri karena kebutuhan dan sendiri 5 yang digaji. Kemudian BPD ada yang tetapkan 5, ada yang tetapkan 7. Jadi beda-beda alokasi dasar masing-masing. Tidak usah dipermasalahkan ini Pak, karena berapapun dikasih untuk alokasi dasar, habis tentu dia pakai untuk gaji perangkat desanya. Setelah dihitung ini 57 miliar sekian ini untuk penghasilan tetap itu
habis sekitar 47 miliar hanya untuk gaji. Sisanya berapa miliar lagi? Kurang lebih 10 miliar inilah yang jadi operasional tak. Nah, operasionalnya ini yang 10 miliar. Tahun lalu banyak yang mengeluh operasionalnya habis, tidak ada sama sekali. Saya bilang kan, setelah saya hitung itu ada semua operasionalnya kan. Hanya saja dia pakai untuk naikkan gaji. Untuk yang imam desanya tadinya ada 650, kasih naik dari 1 juta sampai 15. Ya pasti yang kita pakai operasional tak seperti itu. Kemudian ya, nanti saya jelaskan. Nanti saya jawab BPD berapa sekarang. Oke. Baik Bapak Ibu, ketentuan penetapan BPD. Limas. Di sini limasnya yang SK kan siapa Bapak Ibu? Kesbang. Kesbangkol. Saya jawab Permendagri 2 kalau tidak salah 2020 ketentuan Limas 1 yang menjabat sebagai kasat Limas adalah kepala desa. Kemudian pelaksana hariannya adalah kasih yang membidangi, kasih pemerintahan. Satu desa itu ditetapkan 5 regu dan satu regu itu 5 orang. 5 kali 5 sebenarnya segitu banyaknya limas per desa, tapi karena kemampuan keuangan daerah hanya satu regu dulu yang kita bentuk. Makanya asalnya itu saya bilang 5 semua desa, mau besar desanya, mau kecil desanya segitu limasnya. Kecuali kita tambah ya dari sendiri Pak Desa. Seperti itu. Ada yang baru terkait tambahan dana desa. Jadi nanti di bulan Agustus Pak ada desa-desa yang memenuhi syarat dari DJPK, baik mungkin persyaratan pencairan paling cepat dulu cair maupun hal-hal lain nanti dijelaskan dari DJPK terkait dengan desa-desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan dana desa. Jadi tidak semua desa yang akan dapat tambahan dana desa. Nanti di bulan Agustus itu ada. Jadi untuk DRT desa bersifat wajib 10% paling minimal. Jadi kalau ada desa di bawah dari 10% tidak bisa Pak. Tidak bisa dipercayai. Jangan sampai ada desa berharap nama ini di bawah dari 10%. Nah kemarin di bawah 20% ada desa yang sampai 1.000 rupiah, 2.000 rupiah tetap merah karena tidak memenuhi persyaratan di aplikasi Ombudsman. Nah paling banyak itu 20%. Nah untuk program KPM BLT itu paling lambat tanggal 12 Mei. Kalau bisa nanti untuk 5 kecamatan ini paling lambat mudah-mudahan di bulan Januari bisa kita terima. Sekarang untuk program KPM alokasi tambahan DD ini kita skip saja. DD desa sebenarnya sekaligus kebutuhan 3 bulan kita jelaskan. Jadi untuk persyaratan pencairan itu untuk persyaratannya tahap pertama adalah APBDSG. Terjadi berpikir bahwa baik APBDSG tolong coba bukan APBDSG jadi langsung kirim pencairan. Tunggu dulu persyaratan untuk jadi APBDes ada pengurangan di belakang, ada RPJMDes, ada RKPDes, baru jadi APBDes. Jangan sampai jadi dulu APBDesnya, RKPDesnya tidak jadi. Nah untuk membuktikan nanti itu kami monitoring lewat aplikasi Siskeldes bagi desa yang tidak menginput data RKPDesnya maupun RPJMDesnya kami pending dulu untuk pencairannya karena tidak melaksanakan ketentuannya. Nah paling cepat bulan Januari Pak. Jadi kepala desa yang mau pencairan dana desa bisa sekarang di bulan ini. Di Januari sudah bisa melaksanakan pencairan. Nah untuk dana salur 40% dikali alokasi dana desa salur BLT. Jadi dikurangi dari kebutuhan BLT untuk desa untuk 1 tahun. Yang saya jelaskan tadi. Jadi 40 dikurangi dari 25%. Jadi yang tidak bawahnya nggak mencukupi 20%, tahan dulu uangnya disimpan nanti di tahap 3 baru disalurkan. Nah, itu biar tunggu dia. Untuk tahap 2 sendiri persyaratannya Pak, realisasi capaian pengeluaran. Laporan realisasi pengeluaran dan BLT desa minimal 50% dan capaian keuangan minimal 35%.
surat pengantar. Nah untuk pencairan tahap kedua paling cepat itu bulan Maret Pak. Jadi Januari ini sudah ada pencairan. Nanti kalau desa yang kami anggap normal, pencairan lagi di bulan Maret itu sudah bisa. Jangan sampai ada pencairan di akhir Februari, baru mau lagi pencairan di awal Maret. Nah kita lihat dulu bagaimana realisasi perkembangan kegiatan di bawah. Itu kami ada monitoring juga dalam aplikasi. Nah paling lambat tanggal 24 Agustus Pak, 24 Agustus. Sama tadi nilainya 40% dikurangi dari laku BLT-nya. Nah sekarang untuk tahap 3 Pak, tahap 3 ini laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap 2 minimal 90% dan untuk capaian keluaran minimal 75%. Yang kedua laporan kompetensi stunting. Jadi surat pengantar dari daftar rincian hasil cetakan dari OMSPA. Jadi disampaikan mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun. Jadi kalau penyeluruhan desa mandiri 60% tahap pertama, tahap kedua 40%. Tapi di Golongan Utara tidak ada yang mandiri, belum ada yang mandiri. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Nah, sedangkan untuk penyaluran BLT desa sendiri paling cepat di bulan Januari. Jadi bisa dikasih bersamaan dengan penyaluran BLT reguler. Dana desa non BLT atau dana desa reguler bisa dikasih bersamaan dan secara tadi input data-data KPM ke Ibu Rahma bisa langsung menghubungi. Jangan sampai Pak ada kejadian belum tidak tetapkan BLT-nya karena mau sekali pencairan, misalkan ada orang di sana, Pak KPM-ku sekian orang, sekalinya ujung-ujungnya nanti pada saat verifikasi kembali TPS-nya tidak sesuai dengan apa yang data yang di-score kemarin, sehingga itu merugikan sendiri dirinya pemerintah desa, merugikan karena di aplikasi Ombudsman itu sudah tidak bisa diubah, dan bisa ngatur namanya kita untuk berubah. Nah untuk penyaluran BLT kedua, penyaluran bulan keempat 5-6 paling cepat April, paling cepat Juni untuk penyaluran ke triwulan ketiga dan triwulan keempat paling cepat bulan Oktober. Jadi ini saya estimasinya bagi desa tadi yang 40-40-20 di luar dari 25%, karena yang 25% ini tetap disimpan di KPPM. Mekanismenya di APBD seperti yang nanti teknisnya perlukan kekali terkait dengan teknis penggunaan 25% dari BLT yang tidak digunakan secara 25% full. Nanti teman-teman tahu keuangan maupun perencanaan ekonomi kami menggunakan teknisnya. Ya penyaluran tambahan dana desa. Jadi nanti untuk penyaluran tambahan, mudah-mudahan di 5 kecamatan ini ada beberapa desa mudah-mudahan dapat tambahan dana desa tambahan. Jadi itu bisa diproses di bulan Agustus. Kita berdoa sama-sama. Apakah nanti penilaiannya berdasarkan kinerja di Bapak Ibu, atau proses siapa yang paling duluan masuk, atau siapa yang paling cepat menginput datanya ke Ombudsman ya tidak biasa nanti Pak. Karena petunjuk teknisnya dari DPK belum turun juga. Jadi pemotongan jadi karena tidak menyalurkan BLT. Jadi ada desa untuk tahun ini misalnya ada desa yang tidak mau lagi menyalurkan BLT karena mungkin berpikir bahwa bukan saya di tahun depan atau 3 periode ini kan lagi. Jadi konsekuensinya saya tidak bayarkan BLT tahun ini. Nah, yang dirugikan adalah kepala desa nanti periode berikutnya karena akan dipotong dana desanya sebesar 20% dari tahap kedua. Jadi kalau tidak menyalurkan ke BLT tahun ini, nanti kepala desa yang tahun berikutnya yang menjabat akan dilakukan pemotongan dana desanya sebesar 20%. Jadi kami harap bagi desa-desa yang mau mencalonkan ini minta tolong diisi betul KPM-nya yang betul-betul bisa. Jadi untuk pemotongan atas sisa dana desa, ini pemotongan bagi desa-desa untuk Golongan Utara tidak ada di Golongan Utara untuk pemotongan. Nah Bapak Ibu, kami kembali refleksi hasil pemeriksaan BPK kemarin. Nah untuk di kecamatan di sini sendiri ada beberapa juta, hampir 34 juta yang dilakukan pengembalian dana desa. 34 juta ini bukan angka kecil. Jadi kami akan japri nanti satu-satu desa apa yang menjadi harus kembalikan dana itu. Karena informasi sama-sama BPK nanti mau turun cari